Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adli, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, program studi Sosiologi, tahun angkatan 2020 atau sekarang semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan penggunaan SPSS dalam penelitian kuantitatif yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk menguji identitas responden dan untuk menguji kuesioner pertanyaan yang kita sediakan menggunakan uji regresi linear sederhana. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah analisis penelitian kuantitatif. Sebelum kita menggunakan SPSS, maka kita harus mengumpulkan data. Pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan kuesioner ya guys. Baiklah, metode kuesioner sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif menjadi memudahkan saya selaku peneliti untuk mengumpulkan data, di mana dalam penelitian kali ini saya ditugaskan untuk mengumpulkan sekitar 50 responden. Baiklah, dalam penelitian kuantitatif kali ini saya mengambil judul tentang keefektifan dan keefisiensi penggunaan media online atau daring dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa di Universitas Bangka Belitung. Baiklah, ini contoh singkat dari contoh sederhana dari kuesioner yang saya sajikan ya guys. Ya, sebelum itu saya akan menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian kuantitatif saya yaitu proses pembelajaran, sedangkan variabel terikat yaitu penggunaan media online atau daring. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke jawaban responden. Nah, jawaban responden hanya kita bisa melihat untuk mengolah dan melihat hasil dari responden kita, yaitu responden pada penelitian saya kali ini yaitu terdiri dari 53 orang. Baiklah, penelitian atau kuesioner yang saya sebarkan terdiri dari 20 pertanyaan di mana setiap variabel bebas dan terikat terdiri dari 10 pertanyaan. Nah, ini jawaban responden dari kuesioner yang saya buat. Nah, ini untuk tabel jurusan. Nah, ini fakultas. Terdapat juga persentase ya guys. Nah, ini untuk domisili dan ini untuk pertanyaan. Ini sangat banyak, boleh kita lihat. Nah, setelah itu barulah kita berpindah kepada Excel untuk ketahapan coding. Excel dapat kita download sendiri ya guys. Nah, tinggal kita cetak aja. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke Excel. Nah, ini guys. Ini contoh jawaban dari link kuesioner yang saya sebarkan ya guys. Dimana yang terdiri dari 20 pertanyaan, setiap pertanyaan atau setiap variabel terdiri dari 10 pertanyaan. Bagian pertama saya akan mengidentifikasi identitas responden saya terlebih dahulu ya guys. Identitas dalam penelitian saya mengambil nama, fakultas, dan domisili. Dimana untuk jurusan UBB sendiri terdiri dari 24 jurusan yang ada di jawaban kuesioner saya, sehingga saya tidak mengambilnya karena terlalu banyak ya guys. Jadi saya mengambil fakultas dan domisili. Nah, coding itu berupa angka-angka yang
kita coding sesuai dengan keperluan penelitian kuantitatif kita. Nah, seperti ini contohnya. FISIP, Fakultas FISIP dilambangkan dengan 4. Fakultas Hukum itu 3. Fakultas Ekonomi itu 2, dan seterusnya ya guys. Kemudian untuk domisili itu saya 1, dimana melambangkan itu di daerah Pangkal Pinang, dan 2 di luar Pangkal Pinang. Nah, untuk memudahkan coding kita dari hasil jawaban Excel, kita boleh menambahkan lembaran baru ya guys. Nah, seperti ini. Ini lembaran baru dari coding saya. Nah, ini jurusan, fakultas, domisili. Ini untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan, 1 itu melambangkan setuju, 2 melambangkan ragu-ragu, 3 melambangkan tidak setuju. Nah, ini pertanyaan 1 sampai 10 variabel bebas, pertanyaan 11 sampai 20 variabel terikat. Nah, dalam bagian keduanya nanti dalam uji regresi linear sederhana, dalam menguji variabel X dan Y, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu, di mana variabel bebas melambangkan X, variabel terikat melambangkan Y. Setelah itu, barulah kita beralih kepada SPSS ya guys. Ini untuk SPSS tinggal di copy paste saja. SPSS itu tinggal kita copy paste dari Excel kita tadi ya, dari hasil coding. Nah, seperti ini. Kita ke variable view seperti ini. Ini N itu nama responden, F itu fakultas, D itu domisili, bisa kita atur sendiri. Dalam uji statistik deskriptif, kita harus mengisi identitas yang tadi yang telah kita coding dari Excel ya guys. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat jumlah respondennya ada berapa ya guys. Untuk tadi saya 53. Harus kita masukkan semua. Nah, setelah lengkap barulah kita gunakan analisis SPS-nya seperti ini. Kita analisis, kita pilih deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, untuk variabel tahu sendiri ya kan, itu ada fakultas dan domisili. Ini saya pilih semuanya ya guys, kemudian kita okekan. Nanti akan muncul analisisnya. Nah, saya lagi menunggu hasil analisisnya. Nah, ini output dari uji statistik deskriptif tadi, dimana di sini dapat dilihat sendiri ya guys, ada mean, median, itu tertera semua. Kemudian tabel frekuensi dimana, nah ya guys, ini untuk fakultas. Nah, dapat kita lihat ya guys, responden kita itu berasal dari beberapa fakultas, dimana untuk fakultas yang pertama ada 7 orang, untuk yang kedua ada 7, yang ketiga ada 4 orang, 4 ada 20 orang, 5 ada 15 orang, jadi jumlah keseluruhan responden ada 53 orang. Untuk domisili dapat kita lihat sendiri, 1 itu di Pangkal Pinang itu ada 13 orang, 2 di luar Pangkal Pinang itu ada 40 orang. Dapat dilihat jumlah total keseluruhan 53 ya guys, 53 responden. Itulah penjelasan singkat terkait uji identitas menggunakan deskriptif statistik. Selanjutnya nanti saya akan melanjutkan video selanjutnya dengan analisis uji regresi linear sederhana. Video terkait statistik deskriptif sampai di sini dulu ya guys. Nanti dilanjutkan. Untuk perhatiannya atau telah menonton video saya ini, saya terima kasih. Dadah.